semuanya, nama saya Rini Melinawati, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai pemaparan materi terkait teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi pada penelitian. Yang pertama yaitu observasi. Nah, pada observasi ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, atau perilaku. Pada penelitian kualitatif, observasi dapat dilakukan dengan menggunakan panca indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Nah, ada 3 metode pada observasi ini. Yang pertama, terbuka, yang kedua tertutup, dan yang ketiga secara tidak langsung. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu metode observasi terbuka. Nah, pada metode ini kehadiran peneliti dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah kegiatan responden diketahui secara terbuka, sehingga antara responden dengan peneliti terjadi hubungan atau interaksi secara wajar. Nah, pada model tertutup, kehadiran peneliti tidak diketahui responden yang bersangkutan untuk mengantisipasi agar reaksi responden dapat berlangsung secara wajar dan tidak dibuat-buat. Jadi pada metode tertutup ini, respon yang diberikan oleh responden akan lebih natural seperti itu, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang diinginkan secara lebih konkret. Kemudian yang terakhir yaitu observasi tidak langsung. Pada observasi tidak langsung ini, peneliti dapat melakukan pengambilan data dari responden walaupun mereka tidak hadir secara langsung di tengah-tengah responden. Nah, pada zaman sekarang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet, yaitu melalui smartphone, melalui telepon, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu teknik wawancara. Nah, pada teknik wawancara ini peneliti datang secara langsung bertatapan muka dengan responden atau subjek yang diteliti. Mereka menanyakan sesuatu yang telah direncanakan kepada responden. Nah, kemudian hasilnya akan dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian. Pada wawancara ini dimungkinkan peneliti dengan responden melakukan tanya jawab atau komunikasi secara interaktif maupun secara sepihak saja, misalnya dari peneliti saja seperti itu. Nah, keunggulan dari teknik wawancara ini, peneliti dapat memperoleh rata jawaban yang relatif tinggi dari responden. Kemudian peneliti juga dapat membantu menjelaskan lebih dalam jika responden mengalami kesulitan menjawab atau adanya ketidakjelasan dalam pertanyaan. Kemudian peneliti dapat mengontrol jawaban. Ada alatnya sih. Ini lanjut ya. Kemudian peneliti dapat mengontrol jawaban responden secara lebih teliti, mengamati reaksi atau tingkah laku yang diakibatkan oleh pertanyaan dalam proses wawancara tersebut. Dan yang terakhir yaitu peneliti juga dapat memperoleh informasi yang rinci daripada teknik kuesioner ataupun observasi. Pedoman wawancara. Pedoman wawancara dilihat dari aspek pedoman atau guide wawancara dalam proses pengambilan data. Wawancara dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu terstruktur, bebas, dan kombinasi. Wawancara terstruktur di mana peneliti ketika melaksanakan tatap muka dengan responden menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu. Kemudian wawancara bebas. Pada wawancara bebas atau sering disebut tidak terstruktur, yaitu wawancara di mana peneliti dalam menyampaikan pertanyaan pada responden tidak menggunakan pedoman atau dilakukan secara langsung. Nah, kemudian kombinasi. Kombinasi ini merupakan gabungan antara kedua jenis wawancara terstruktur dan bebas. Jika peneliti menggabungkan kedua cara di atas dengan tujuan memperoleh informasi yang semaksimal mungkin dari responden. Yang terakhir yaitu teknik dokumentasi. Nah, pada teknik dokumentasi ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi yang bermacam-macam dari sumber tertulis atau dokumen
yang ada pada responden atau tempat di mana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Nah, sumber dokumen pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen resmi dan dokumen tidak resmi. Dokumen resmi termasuk surat keputusan, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan. Dan sumber dokumentasi tidak resmi yaitu mungkin berupa surat nota, surat pribadi yang memberikan informasi kuat terhadap suatu kejadian. Demikian penjelasan saya terkait dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.